Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita latihan membaca kitab Arab Gundul menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Dan sekarang adalah pertemuan yang kelima. Kita akan langsung mulai dari halaman 6 seperti yang tertera pada layar. Qala al-muallifu laqad tawaradat mujibat syar'i ala anna tahalliya bimahasinil adabi wa makarimil ahlaki wal hadyil hasani wa samti salihi simatu ahlil islami wa anna al-ilma huwa asmanu durratin fi taji syar'i al-mutahhari la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutahalli an afatihi wa lihadha anaha al-ulama'u bil mahsi wa tanbihi wa afraduha bit ta'lifi imma ala wajhil umumi likaffatil ulumi aw ala wajhil khususi ka'adabi hamalatil qur'anil karim wa adabil muhaddisi wa adabil mufti wa adabil qadi wa adabil muhtasibi wa hakadha. Artinya, laqad tawaradat, maka sungguh telah datang mujibatus syar'i, dalil-dalil syar'i yang mewajibkan, alasan-alasan syar'i yang mewajibkan, ala anna tahalliya, atas bahwa berhias, bimahasinil adabi, dengan keindahan adab, wa makarimil ahlaki, dan kemuliaan akhlak, wal hadyil hasani, dan petunjuk yang baik, wa samdi salihi, dan diam yang indah, yang baik, simatu ahlil islami, adalah karakteristik atau ciri orang Islam. Wa annal ilma wa huwa asmanu darratin, dan bahwa ilmu adalah dia mutiara yang paling berharga, fi taji syara'il mutahhari, pada mahkota syar'i, syariat yang disucikan, la yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi, tidaklah sampai kepadanya kecuali orang yang berhias dengan adab-adabnya, al-mutahalli an afatihi, yang kosong, yang bersih, yang membersihkan, yang menjauhkan dari kotoran-kotorannya,
dari bencana-bencananya, dari penyakit-penyakitnya. Walihadza anahal ulama'u, dan dengan ini, dan oleh karena ini para ulama memberikan perhatian kepadanya bil bahsi wa tanbihi, dengan meneliti dan mengingatkan. Wa afradu habita'lifi, dan para ulama mereka menyendirikannya, mengkhususkannya, bita'lifi, dengan pembuatan buku, dengan penyusunan buku, dengan pembuatan karya tulis. Imma ala wajhil umumi likafatil ulum, baik itu secara umum untuk seluruh bidang ilmu pengetahuan, atau ala wajhil khusus, atau secara khusus, keadab hamalatil Qur'anil Karim, seperti adab-adab para penghafal Quran yang mulia. Wa adabil muhaddis, dan adab muhaddis, ahli hadis. Wa adabil mufti, dan adab orang yang memberikan fatwa. Wa adabil qadhi, dan adab hakim. Wa adabil muhtasibi, dan adab pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Wa hakadha, dan seperti inilah, dan seterusnya. Sekarang setelah bacaan serta arti perkata sudah, yang ketiga maksud, baru masuk kepada tata bahasa. Maksudnya, kami akan menerjemah secara tafsiriyah, sehingga langsung mengulang arti harfiah sekaligus maksudnya. Laqad tawaradat mujibat syar'i ala anna tahaliya bimahasinil adabi, maka sungguh benar-benar telah datang dalil-dalil syar'i yang mewajibkan bahwa berhias dengan keindahan adab, dengan adab yang indah, wa makarimil akhlaki, dan kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia, wal hadis al-hasan, dan petunjuk yang baik, wa samtil as-salih, dan diam yang baik. Simatu ahlil Islam, adalah ciri khas orang Islam. Dari sini disimpulkan bahwa berhias dengan keindahan adab, dengan kemuliaan akhlak, memberikan petunjuk yang baik, kemudian diam yang baik, ini adalah merupakan ciri khas orang Islam. Kalau seandainya ada orang Islam yang adabnya buruk, akhlaknya jelek, memberikan petunjuknya kasar, diamnya bukan diam yang baik, maka bukan Islam yang salah, tapi oknum atau orangnya yang salah. Karena di sini jelas ciri khas orang Islam adalah berakhlak yang mulia dan seterusnya. Kemudian wa annal ilma wa huwa asmanu dzarratin, dan bahwa ilmu adalah mutiara yang paling berharga. Kita di syar'il mutahhar, pada mahkota syariat yang disucikan. Dari sini jelas bahwa ilmu kalau dibandingkan dengan yang lainnya, ya, punya nilai besar. Bahkan di sini nyatakan ilmu adalah mutiara yang paling berharga. Mutiara yang paling berharga. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Itu berarti fita syar'i al-mutahhari. Iya. Gitu ya? Iya. Ya, ya.
Ilmu adalah mutiara yang paling berharga, paling mahal. Yang mutiara ini ada pada mahkota syariat Islam yang disucikan. Jadi mutiaranya ini nempel di mahkota syariat Islam. Jelas ini suaranya ini? Jelas. Ya. La yasulu ilaihi illa al-mutahalli bi'adabihi. Tidak ada yang sanggup mencapai kepada mutiara yang paling berharga ini, yang berada pada mahkota syariat yang disucikan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya kecuali orang yang mampu berhias dengan adab-adabnya. Al-mutahalli an afatihi, dan mampu menjauhkan diri daripada kotoran-kotorannya, bencana-bencananya, penyakit-penyakitnya. Walihada anahal ulama bil bahsi wa tanbih. Dan oleh karena inilah para ulama banyak yang memberikan perhatian khusus kepada mutiara yang paling berharga ini, berupa ilmu yang disertai dengan adab, dengan cara apa? Dengan cara meneliti dan memberikan perhatian. Dalam kurung terkhusus masalah adab. Wa afraduha bi ta'lif, dan para ulama mereka mengkhususkannya dalam karya tulis. Imma ala wajhil umumi li kafatil ulum, baik itu secara umum untuk seluruh ilmu-ilmu pengetahuan, atau ala wajhil khusus, maupun secara khusus seperti keadab hamalatul Qur'anil Karim, seperti difokuskan pada adab bagi para penghafal Quran, dan ada bagi muhaddis, dan ada bagi mufti, ada bagi seorang hakim, ada bagi orang yang muhtasib. Ini maksudnya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wah kata, dan beginilah, dan seterusnya. Dari sini, dari bacaan harakatnya, arti berkata, arti tafsiriyah atau maksudnya, ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Enggak ada. Sekarang dari sisi tata bahasa, laqad tawaradat mujibat syar'i. Tawaradat ada tau taknis, maka ini fi'il dipakai untuk muannas. Fa'ilnya maka mujibat fa'il, dan dia mudhaf, asyar'i mudhaf ilaih. Kemudian ala anna tahaliya hasilil adabi, ini jatuh setelah isim fa'il ya'mal amalan fi'li, yaitu mujibat. Mujibat ini isim fa'il, tapi dia punya kerjaan fi'il. Sehingga apa? Ala anna tahaliya bimahasinil adab, ini posisinya menempati pada maf'ulun bih. Posisinya menempati maf'ulun bihi atau jar wa majrur fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Kemudian anna tahaliya bimahasinil adabi, isim inatnya mana? Tahaliya. Khobarnya mana? Jauh khobarnya. Jadi anna tahaliya isim anna, maka rima diatofkan ke
anna tahaliya bil mahasinil adab wa makarimil ahlak. Wa makarini diatufkan ke mahasin. Al-hadi diatufkan ke mahasini lagi. Wasamti juga. Simatu ini adalah khobar. Khobar daripada isim anna. Anna tahaliya, isim inna, isim anna. Khobarnya adalah simatu. Sebelum teruskan, jelas suaranya ini? Jelas. Ya. Kemudian wa anna al-ilma isim anna. Wa huwa asmanu dzarratin, ini adalah khobar daripada isim anna. Tapi bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tapi di sini juga bisa dan lebih tepat. Yaitu yang versi kedua, wa anal ilma wa huwa asmanu dzarratin fi taji syar'in mutahhar. Ini jumlah dari wa huwa sampai al-mutahhar dikasih tanda strip kanan kirinya. Maka kalimat ini adalah kalimat sisipan. Kalimat sisipan. Dalam bahasa nahwunya adalah jumlatun mu'taridah. Jumlatun mu'taridah. Jumlah kalimat sisipan. Maka kalau dia dikatakan dengan kalimat sisipan, maka dia tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Dari wa huwa asmanu dzarratin sampai al-mutahhar, kita katakan setelah kita mengi'rabkan satu persatu, langsung kita katakan wal jumlah al-ismiyah huwa sampai al-mutahhar jumlatun mu'taridah la mahalla laha minal i'rabi. Kemudian mana khobar daripada annal ilma? Khobarnya adalah khobar jumlah, yaitu la yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi dan seterusnya. Ini jumlah fi'liyah adalah posisinya sebagai khobar daripada isim anna. Maka kita katakan setelah mengi'rabkan satu persatu la harfu nafyin yasilu fi'il mudhari' dan seterusnya, kita katakan wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khobar isim inna atau khobar anna. Al-mudhalli ini adalah atau tempatnya di sini kita katakan naat. Kalau ada wawunya kita katakan atau. Ini nggak ada wawu maka kita katakan naat. Nah tentu al-mudhalli. An afatihi biasa afatihi jar majrur. Walihada anahal ulama'u ana fi'il. Fa'ilnya ulama. Haknya sebagai maf'ulun bihi. I'rabnya dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Bil bahthi wa tanwi ini jar majrur dan ma'tuf alaih. Wa afraduha bi ta'lif ini atau ke anahal ulama. Jadi jumlah diatofkan ke jumlah sebelumnya. Imma ala wajhil umum likafatil ulum. Imma kita katakan harfu tafsil, huruf rincian, harfu tafsilin. Kemudian aw ala wajhil khusus aw huruf. Keadaan hamalatul Quran al-Karim kafruf jar, setelahnya adalah isim majrur. Wa ada bil muhaddis ini aku ke ada hamalatul Quran al-Karim. Kemudian seterusnya sama. Wa kada waw huruf ataf, ha huruf tanbih, kaf huruf jar, za isim isyarah.
Ya, ini adalah terkait dengan tata bahasa. Khususnya masalah nahwunya. Sebelum masuk kepada sorok, ada yang mau ditanya terkait dengan nahwunya? Belum ada lagi. Ada masalah? Belum ada. Kalau secara soroknya di sini mudah, saya kira lebih mudah daripada nahwunya. Kalau sorok, tawaradat fi'il madhi, mujibat isim fa'il. Anna tahalliya tahalli isim masdar dari tahalla ya tahalla tahalliyan. Mahasin ini masdar mimi, bentuknya jamak. Dari kata mahsanun jamaknya mahasin. Makarim ini juga masdar mimi dari kata makrom makarim. Wal hadi ini adalah masdar dari hada yahdi hadiyan. Al hasan ini adalah bentuknya isim fa'il atau sifat musyabbahah bismil fa'il. Ya, artinya yang baik. Samti masdar dari samata. Samata ya semutu samtan. Sali isim fa'il dari saluh ya semuhu solahan salih. Cimatu ini adalah jamid, kata yang tegak sendiri, tidak terambil daripada kata lain. Ahlul Islam, ahlu sama jamid. Islam ini adalah dari kata aslama yuslimu islaman. Anal ilma dari kata alima ya'lamu ilman. Asmanu ini isim tafdil. Isim tafdil dari kata samin. Samin berharga. Asman lebih berharga atau paling berharga. Durra ini jamid, kata yang tegak sendiri, tidak terambil dari kata lain. Taji ini jamid, kata asli. Syar'i dari kata syara'a ya syara'u syar'an. Mutahhar ini isim maf'ul dari timbangan tahara. Fa'alai fa'ilu mufa'al mutahhar. La yasilu fi'il mudhari dari wasala yasilu. Waslan silatan usulan. Ilaihi illal mutahalli isim fa'il dari tahalla ya tahalla tahalliyan mutahallin. Diadatihi ada jamid. Mutahalli sama dengan mutahalli secara timbangan sarofnya. An afatihi afat ini jamid. Walihada anaha ana fi'il madhi. Dari ana yakni. Ana yakni. Al ulama jamak dari kata alim. Alimun ulama. Bil bahsi masdar dari bahasa. Tanbi masdar dari nabbaha. Afroduha bita'lif. Afroduha dari afroda yufridu ifrodan. Ini fi'il madhi. Ta'lif masdar dari allafa yu'allifu ta'lifan. Imma ala wajhil umum. Wajhin ini adalah jamid. Umum masdar dari kata amma ya umuman. Likafah, kafah di sini artinya seluruhnya. Kafah di sini artinya jami'. Ulum jamak dari ilmani ulum. Au ala wajhil khusus masdar dari khas ya khususan. Kada bihamalat Al-Quran, hamala adalah jamak dari hamilan, hamalah. Al-Quran, Al-Karim, dan seterusnya. Saya kira mudah. Karena di sini mati lampu, saya kira cukup sampai sini. Ada pertanyaan?